awali dulu pembelajaran dengan doa. Yuk, silakan pemimpin. Arif. Persiapan. Doa dimulai. Biotik dan abiotik. Betul sekali. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang biotik dan abiotik. Kemudian kita juga sudah belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi ada interaksi yang kita pelajari kemarin antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, misalkan nih yang tergolong komponen biotik adalah manusia, ya. Kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan komponen abiotiknya itu adalah bisa air, bisa tanah, bisa cahaya, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu juga membutuhkan lingkungan atau komponen biotiknya seperti manusia. Makhluk hidup selalu pasti membutuhkan air. Nih, ada gambar apa ini? Bagaimana gambar sungai yang ada di layar? Silakan. Yuk, Nanda. Bersih, betul sekali. Yuk, Ani. Segar airnya. Devi. Jernih. Ya, betul sekali. Gambar yang kalian lihat di papan tulis atau di layar itu adalah gambar tampilan sungai yang jernih, bersih, ya, dan segar airnya. Nah, kira-kira kalau kondisi airnya sungainya seperti ini, pasti di situ muncul banyak apa itu? Ya dari gambar banyak ikannya. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar seperti ini? Silakan Feli. Ingin bermain? Oh, ingin bermain di sana. Yuk, apa? Senang melihatnya karena sungainya bersih. Yuk, Citra. Banyak ikan, ya, seperti yang ada di tampilan itu. Ada lagi Nuril? Airnya bisa diminum langsung, bisa buat cuci muka. Airnya bisa diminum langsung dan bisa dibuat cuci muka. Oke, pintar sekali kalian. Yuk kita bandingkan dengan gambar ini. Nah, sama nggak gambar kondisinya itu? Berbeda ya. Yang sebelah awal atau yang gambar nomor 1, nomor 2, kondisi sungainya airnya jernih. Berbeda dengan gambar yang ketiga, kondisi airnya bagaimana? Keruh atau kotor. Nah, kalian lihat di situ di gambar ketiga, bagaimana dengan kondisi ikannya? Banyak yang mati. Oke, itu adalah satu perbandingan. Kalian amati baik-baik di situ. Kalian simak baik-baik. Dari video yang kalian lihat, kondisi sungainya itu sangat bersih, ya. Maka dari itu, seperti yang kalian sampaikan, ketika di sungai yang bersih bisa langsung dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat, bisa langsung dipakai untuk mandi, ada yang bermain di sana, berenang dan lain sebagainya. Saya lanjutkan.
Bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi pencemaran air? Nah, nanti penilaiannya di sini saya lakukan 3 kali penilaian ya, ada 3 macam. Yang pertama nanti saya nilai kalian dari segi sikapnya, bernalar kritis sama gotong royong. Untuk pengetahuannya nanti ada 2. Kita awali dengan pretest dan nanti di akhir pembelajaran pakai post test. Yang berikutnya ada keterampilan. Keterampilannya nanti masuk di kelompok. Nah, yuk kita lanjutkan dengan pretest dulu. Kita awali dengan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah, silakan. Sudah ketemu linknya? Kalau sudah langsung dikerjakan dalam waktu hitungan 3 menit. Oke ya, oke kalau sudah hasil kalian akan langsung tersimpan. Silakan kembalikan posisi HP kalian di dalam tas. Masuk ke ininya. Kamu simak lagi. Di sini ada 1 video. Nah, ada yang tahu ini sungai di mana yang ada di video? Betul ya. Ini sungai yang ada di belakang sekolah kita. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat sungai kita ini? Silakan. Yuk, kotor. Sungainya kotor, betul. Berikutnya, Devi. Kalau udah banyak sampah. Karena udah banyak sampah. Ada lagi? Oke, Yudan. Apa ya yang membuat sungai kita ini kotor, Bu? Oh, Yudan bertanya apa yang membuat sungai itu kita kotor ya. Kemudian ada lagi? Yuk, Rio. Kalau sungainya seperti itu, apa ya dan banyak ikan yang di dalamnya? Kalau sungai kondisinya seperti ini, apa dampaknya pada ikan? Iya. Ada lagi? Oke, Angel. Gimana ya caranya supaya sungai kita tidak kotor? Bagaimana supaya sungai kita tidak kotor? Oke. Yuk, ada lagi? Kalau sungainya seperti itu, apa ya dan banyak ikan yang di dalamnya? Kalau sungainya kondisinya seperti ini, bagaimana dampak terhadap ikan? Oke. Bagaimana saya tulis di sini? Suatu pertanyaan juga dari Rio. Bagaimana kondisi ikan pada sungai itu ya? Pada sungai kita ini. Mungkin ada lagi ya? Oke, Angel. Bagaimana ya caranya supaya sungai kita ini tidak kotor? Bagaimana caranya supaya sungai ini tidak kotor? Oke, pertanyaan yang bagus kan? Bagaimana supaya sungai kita tidak kotor? Oke, bagus sekali anak. Pembelajaran kali ini kalian nanti berkelompok ya, setelah ini berkelompok untuk melakukan suatu percobaan. Percobaannya namanya tentang percobaan pencemaran air. Bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya tentukan di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan ya kelompoknya? Oke, silakan bergabung tanpa ada suara dalam hitungan 10, maka sudah posisi dengan kelompok. Sudah? Oke, luar biasa. Bagus. Kali ini saya akan membagikan LKPD-nya untuk melakukan percobaan ya. Ini LKPD-nya saya bagikan. Nanti perwakilan kelompoknya mengambil alat dan bahan yang sudah kalian siapkan di awal tadi di ujung sana ya. Ini kelompoknya Rehan. Kelompoknya Nanda. Ini LKPD-nya didiskusikan bersama dengan timnya ya. Silakan masing-masing kelompok mengambil alat percobaannya di sana. 2 anak masing-masing kelompok. Ayo, perwakilan di sini.
ABCD. Boleh dilakukan percobaannya biar lebih enak. Nanti kalian berhadapan-hadapan ya. Ada dua yang melakukan pengamatan, ada satu nanti sisanya yang bagian menulis ya. Semua satu tim harus bekerja secara baik. Oke, silakan bisa berhadapan-hadapan. Fokus dihitung dulu 1 menit ya. Yang bagian menulis siapa? pH di awal berapa? Yang air mineral pH-nya 6 sampai 7. Air sungainya pH-nya 5. Kondisinya masih tinggi. Iya. Nah, stopwatchnya ya diamati. Makanya datanya tadi untuk yang dimasukkan di air mineral sudah ya, sudah diukur. Kondisi ikannya tenang. Sekarang mengamati yang air selokan ya. Dia apa? Semakin cepat semakin lambat gerakan. Semakin cepat. Nah ini masuknya air ulang. Oke, bisa ya lanjutkan? Lanjut. Dilanjutkan ke ini, kalian bersama kelompoknya menuliskan di suatu kertas ya, nanti yang dibuat presentasi. Ini punyanya kelompok 1, kelompoknya 2. Ini untuk kelompok 4.
2. Lingkungan jadi berbau. 3. Ikan tidak bisa hidup. 4. Air sungai tidak bisa dikonsumsi. Solusi pencemaran air. 1. Tidak boleh membuang sampah. 2. Menjaga keindahan. 3. Tidak membuang limbah. 4. Supaya air bisa terpakai, bisa kita menyebabkan awas. Kesimpulannya adalah ciri-ciri air tercemar adalah pH tidak sama dengan 7, memiliki warna dan bau. Air limbah dan selokan dapat menyebabkan air sungai tercemar. Dampak pencemaran air sungai adalah ekosistem ikan tercemar dan mati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 yang presentasi, silakan mungkin ada yang temannya dari kelompok lain yang mungkin mau menanggapi atau bertanya. Oh, ini ada kelompok 1 ya. Silakan berdiri dulu. Silakan bertanya pada kelompoknya 4. pH sungai kita itu termasuk bersifat apa? Bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. pH sungai kita bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Kelompok lain juga sama seperti itu ya hasilnya. Oke, ayo yang berikutnya ada kelompok 2 mau tanya, silakan. Air selokan itu bersifat apa? Yang keras sedikit mungkin ya. Kalau Air selokan itu bersifat apa? kalau air selokan itu bersifat apa? Tanya dari kelompok 2, silakan. Bersifat basah karena pH-nya di atas 7. Bersifat basah ya karena pH-nya di atas 7. Mungkin ada lagi dari kelompok lain. Oke, kelompoknya merah mau tanya. Yuk, mengapa ikan yang dimasukkan pada air selokan dan air sungai tidak bisa bertahan hidup? Mengapa ikan yang berada di air selokan sulit bertahan hidup? Seperti itu pertanyaan ada. Bisa jawab? Karena cemas. Karena cemas. Ya. Ada lagi? Mungkin bisa yang menambahkan yang lainnya? Ya. Karena ada oksigennya rendah. Pintar karena kadar
Apakah sama dengan kelompok lainnya? Tidak. Yang kelompok kalian menit ke berapa? Menit ketiga. Kelompok sini menit ke berapa? 3 sama. Yang kelompok 3 sama 3 menit. Mungkin karena selotanya berbeda ya, karena kalian membawa sendiri dari rumah. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, Feli, silakan Feli. Komentar ya. Diulangi kan lebih keras? Dampak dan solusi dari yang kalian berikan, yang kalian susun sudah baik. Berarti kita, katanya Feli, katanya teman kalian berkomentar, berarti kita harus menjaga lingkungan, kebersihan dari lingkungan sungai ya. Ada lagi teman-temannya? Sudah bagus dampak pencemaran yang tertulis, kemudian ada solusi upaya pencegahannya. Luar biasa, sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi tepuk tangan dulu ya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya yang pasang. Terakhir kesimpulan. Ya, untuk kelompok 3 sama kelompok 4 juga bisa ditempelkan, minta tolong tempelkan di dinding.
ciri-ciri air yang tercemar. Jadi tahu ciri-ciri air yang tercemar. Bagus. Ya, Rehan. Jadi tahu dampak pencemaran air bagi kehidupan ikan. Ternyata ikan bisa mati. Jadi tahu dampaknya bagi kehidupan